Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kaf. Kita memasuki babu arkanis shalah. Bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sah sholat. Maka kita masuk ke rukun sholat. Ar-ruknu, apa itu rukun? Lughatan janibu syai'al aqwa. Secara bahasa rukun artinya sisi sesuatu yang sangat kuat. Istilahan, ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Secara istilah rukun adalah suatu bagian yang sangat penting yang kalau tidak ada maka tidak sah dia. Maka tidak bisa kalau nggak ada dia. Nah, itu rukun. Rukun itu adanya di pekerjaannya, di saat kita mengerjakannya. Nah, itu rukun. Arkanus shalah, rukun salat. Ada dua, al-mu'tamadu annaha 13 bija'li tuma'ninati tabi'atun lil arkan. Jumlah rukun salat yang mu'tamad, pendapat yang kuat jumlahnya 13 rukun salat. Dengan menjadikan tumakninah bagian daripada rukun itu. Nanti ada yang mengatakan jumlah rukun salat itu jumlahnya 17 misalnya. Apakah benar? Benar, semuanya benar. 13 benar, 17 benar. Kalau bilang 13 dijadikan satu tumakninah yang di 4 tempat itu. Di ruku, di i'tidal, di sujud, dan di antara duduk di antara 2 sujud. Itu jadikan satu. Nah, makanya jumlahnya 13. Adapun yang mengatakan 17 itu dipisahkan. Nah, itu sama saja. Aqsamu arkanis shalah, pembagian rukun salat arba'atun, terbagi menjadi 4. Dari yang 17 rukun tadi disimpulkan menjadi 4 bagian. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, tapi intinya isinya sama. Yang pertama arkanun qauliyatun. Pertama ada namanya rukun qauli namanya. Ini sudah biasa kita dengar. Khamsatun, jumlahnya ada 5. Wa sumiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli ay yatalaffadha biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Kenapa dinamakan dengan rukun qauli? Karena qauli itu artinya ucapan, rukun ucapan. Kenapa dinamakan dengan rukun qauli? Karena orang yang sholat, ketika dia sholat, maka dia harus melafazkan rukun qauli yang jumlahnya 5 ini. Dan harus minimal dia memperdengarkan dirinya sendiri, telinganya sendiri. Artinya, ketika rukun ini dilakukan tanpa melafazkannya, misalnya walaupun cuma qomat kamit, maka tidak sah. Harus dengan diperdengarkan minimal dirinya sendiri. Dengan syarat tidak mengganggu orang lain yang di sampingnya juga. Jangan terlalu berlebihan juga artinya. Cukup dirinya dengar. Mana dia rukun qauli yang 5 itu? Wahya takbiratul ihram. Nah, ini pertama. Yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu harus dengar oleh dirinya sendiri. Misalnya dia jadi makmum, bukan hanya imam yang membaca itu. Dia juga harus membaca itu dan memperdengarkan dirinya. Kalau cuma qomat kamit, Allah. Misalnya, itu kan ada suaranya. Itu tidak didengar. Dia aja nggak dengar. Maka yang seperti itu tidak sah. Dan takbiratul ihram ini yang wajib adalah ucapannya. Adapun mengangkat tangannya nggak wajib. Tapi walaupun nggak wajib, jangan mentang-mentang, saya mau coba. Mungkin dia gaya-gayaan kan. Mau coba beda sendiri. Saya cukup ucapannya saja Allahu Akbar. Saya nggak perlu angkat tangan. Nggak juga untuk seperti itu. Nah, itu. Kemudian, rukun qauli yang kedua wal Fatihah, yaitu membaca Al-Fatihah. Itu juga harus diperdengarkan dirinya sendiri. Kemudian wat tasyahhudul akhir, kemudian tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal itu tidak wajib. Bukan bagian daripada rukun tasyahud awal. Makanya kalau orang lupa tasyahud awal, nggak apa-apa. Tetap sah sholatnya, lanjutkan saja. Cuma nanti konsekuensinya bisa jadi dia
sujud sahwi. Itu pun sujud sahwi sunnah. Begitu. Itu juga harus diperdengarkan. Kemudian yang keempat, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian bersalawat kepada Nabi di tasyahud akhir, itu juga rukun qauli yang harus diperdengarkan dirinya. Wassalam, dan yang terakhir yang kelima, rukun qauli adalah salam. Ucapannya yang wajib, assalamualaikum warahmatullah. Adapun menolehnya itu nggak wajib. Tapi sekali lagi, jangan karena ini sehingga nanti dijadikan saya cukup ucapannya saja, bukan itu maksudnya. Kemudian arkanun fi'liyatun. Kemudian yang kedua ada namanya rukun fi'li. Sittatun jumlahnya ada 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11 sudah. Tadi kan jumlahnya 13. Nah, ini kita lihat nanti. Wahia al-qiyam. Pertama berdiri. Itu rukun fi'li. Harus berdiri ketika sholat. Kecuali ada uzur. Tidak mampu untuk berdiri. Maka boleh duduk. Dan seterusnya. Berdirinya itu rukun. Waruku. Ruku itu rukun. Harus orang ruku. Wal i'tidal. I'tidal. Was sujud. Yaitu sujud. Wal julus baina sajadatain. Yaitu duduk di antara dua sujud juga rukun. Wal qu'udu fit tasyahudil akhir, kemudian duduk di saat tasyahud akhir juga itu rukun fi'li. Itu 6 jumlahnya. Kemudian arkanun ma'nawiyatun. Ini ada namanya rukun ma'nawi. Wahidun wa huwa tertib, yaitu tertib. Tertib itu juga bagian dari rukun. Enggak boleh dilompat-lompat meninggalkan yang satu kemudian belum selesai satu sudah mengerjakan yang lain. Kemudian yang keempat, arkanun qalbiyatun, rukun qalbi. Wahidun jumlahnya 1, wahwan niat, yaitu niat. Ini harus, niat itu. Niat letaknya di dalam hati. Beda niat sama lafaz. Kalau lafaz yang diucapkan, niat di dalam hati. Dan niat ini dilakukan bersamaan dengan ibadahnya. Itu umumnya. Jadi jumlahnya semuanya kesimpulannya jumlahnya 13 dari yang 4 tadi. Ada kalau di kitab lain dirinci itu jumlahnya tidak 4 tapi 3, tapi maksudnya sama. Kemudian mas'alatun, masalah. Ma'afdalul arkanis shalah al-qiyam amis sujud. Mana yang lebih afdal dari rukun salat? Apakah berdiri ataukah sujud? Mana yang lebih afdal ini? Mana yang lebih bagus? Al-mu'tamad anna al-qiyam afdalul arkan. Yang paling mu'tamad, yang paling kuat bahwa pendapat bahwa berdirilah yang paling afdal dari rukun salat itu. Kenapa? Li'annahu mawdi'u qiraatil Qur'an alladhi huwa afdalul adzkar. Karena ketika berdiri kita di saat itu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Fatihah itu bagian dari Al-Qur'an. Kemudian membaca surah walaupun itu sunnah, itu bagian daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling afdal di antara semua zikir. Maka berdirilah yang lebih afdal menurut pendapat ini. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah yang ketiga, kunutnya itu panjang. Artinya berdiri kan? Nah itu. Waqila, ada pendapat juga yang mengatakan, inna sujuda afdal, sujud yang lebih afdal. Kok bisa sujud yang lebih afdal? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan juga dengan sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jal wa huwa sajidun fakhirud du'a. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud, maka perbanyaklah doa di saat orang bersujud itu. Ini juga menguatkan bahwa dalil sujud yang lebih afdal. Wa ba'duhum fasala. Ada juga pendapat yang lain, sebagian ulama memperinci. Faqala, dia mengatakan, in kana fil laili fa idalatul qiyam afdal wa in kana fin nahar fal iktsaru minas sujudi afdal. Diperinci. Ada juga yang pendapat mengatakan diperinci. Kalau di malam hari, bagusnya itu berdiri yang lebih lama. Kenapa? Karena di malam hari bacaan kita jahar. Jahar bisa membaca ayat, membaca surah. Nah, maka di malam hari bagusnya berdiri yang lebih lama. Adapun kalau di siang hari, maka sujudlah yang lebih afdol di situ. Nah, itu terkait tentang pembahasan sebelum kita masuk memperinci rukun sholat yang jumlahnya 13 itu sebagai mukaddimahnya. Nanti kita lanjutkan ke syarhu arkanis sholat, penjelasan rukun sholat dari yang 13 itu dibahas satu-satu nanti.